bersama kami dalam siaran pendidikan interaktif dan pada hari ini kita masih membahas pelajaran fisika. Dan untuk teman-teman sekalian, saya ingin mengingatkan di segmen ini kita akan ada kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan karena akan ada hadiah yang menarik untuk teman-teman yang bisa menjawab kuis tersebut dengan baik dan benar. Dan untuk teman-teman sekalian, saya juga ingin mengingatkan kembali, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan silakan dapat mengajukannya melalui telepon, SMS, maupun juga Facebook Televisi Edukasi. Dan jangan lupa teman-teman juga bisa mendapatkan soal-soal latihan yang dibahas pada hari ini dengan mengakses video on demand di tva.kemdikbud.go.id. Dan sekarang kita akan masih melanjutkan soal yang ke-6, masih berkaitan dengan fenomena alam yang terjadi. Masih bersama Pak Bambang di sini. Silakan Pak Bambang, soal untuk yang berikutnya seperti apa Pak? Ya, baik. Sekarang menjelaskan fenomena alam yang terjadi akibat perubahan suhu atau perubahan bumi, bulan terhadap matahari. Ya. Yang berikutnya, kalau tadi revolusi, maka sekarang tadi rotasi ya, sekarang revolusi. Revolusi. Ya, siswa dapat memberi contoh fenomena alam yang disebabkan oleh karena revolusi bumi. Ya, karena revolusi bumi. Nah, yang pertama nih, perbedaan waktu di permukaan bumi. Ya, kalau di Indonesia Barat pukul 5 sore, maka di Indonesia Timur pukul 7. Pukul berapa? Beda 2 jam, Pak. Beda 2 jam, ya. Lebih malam duluan ya. Oke, pukul 7 malam. Nah, itu perbedaan waktu. Nah, itu disebabkan oleh karena apa? Kemudian gerak semu tahunan, tadi sudah. Kemudian terjadinya siang dan malam, tadi sudah. Perubahan musim di daerah subtropis. Nah, fenomena alam yang diakibatkan oleh karena revolusi bumi. Ya, yang disebabkan oleh karena revolusi bumi. Jadi, bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari. Nah, ini akan menimbulkan ini. Sekarang perbedaan waktu di permukaan bumi. Coba, benar atau tidak? Perbedaan waktu di permukaan bumi. Ya. Kemudian gerak semu tahunan tadi. Ini disebabkan oleh karena revolusi, ya. Ini revolusi, betul. Terjadinya siang dan malam. Kalau siang dan malam apa tadi? Dede? Ya, kalau siang dan malam itu karena rotasi. Rotasi bumi. Ya, nanti nomor 1 kita bahas. Kemudian perubahan musim di daerah subtropis. Jadi di daerah-daerah subtropis, di sana kita mengenal ada 4 musim. Baik. Ya. Musim semi, ya, musim panas, musim apa lagi? Ada 4. Musim dingin, ya, musim dingin, musim subur ada. Musim gugur ya, musim gugur. Mie panas, bubur dingin itu kalau ingat-ingatnya gitu. Iya. Ya, mie panas, bubur dingin. Jadi mie semi, kemudian panas, kemudian gugur, ya, dingin. Ini musim yang terjadi di daerah subtropis. Nah, ini disebabkan oleh karena revolusi bumi. Ya. Nah, jadi 2 dan 4 ini yang mengakibatkan revolusi yang disebabkan oleh karena revolusi bumi. Ya, jadi jawabannya yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke. Iya, dan berarti bisa dikatakan untuk yang faktor 1, 3 itu adalah untuk mengakibatkan rotasi bumi seperti itu, Pak ya? Ya, kalau rotasi kalau perbedaan waktu di permukaan bumi tadi karena rotasi ya. Rotasi bumi. Jadi di timur duluan, nah, orang yang di barat nanti belakangan karena matahari terbitnya dari timur. Nah, matahari terbit karena apa? Karena rotasi bumi. Buminya sebenarnya bergerak ke arah timur, tetapi sepertinya matahari terbitnya dari timur. Dari timur. Ya, seperti kita kalau naik kereta api, kita ngelihat luar sepertinya ke belakang. Ya, nah itu gerak semu. Nah itu disebabkan oleh karena rotasi bumi. Nah, dan jadi kuncinya ini adalah C ya. Iya, dan jawaban yang paling tepat adalah C untuk teman-teman sekalian. Dan untuk teman-teman sekalian, tadi kita sudah membahas 6 soal dan tampaknya kita masih akan membahas soal selanjutnya. Soal nomor 7 masih berkaitan dengan fenomena alam, tapi agak sedikit berbeda soal pada yang soal nomor 7 ini. Mungkin Bapak bisa langsung membacakan. Oh ya, oke, baik. Disajikan gambar posisi bumi, bulan dan matahari. Siswa dapat menentukan posisi bulan pada waktu terjadinya pasang purnama dan pasang perbani. Ya, kita mengenal pasang purnama, ada mengenal pasang perbani. Ya, saya rasa adik-adik sudah paham ya. Oke. Kan sebentar lagi sudah mau ulang
ujian akhir ya. semester. Perhatikan gambar posisi bumi, bulan, dan matahari berikut. Air laut mengalami pasang purnama dan pasang berbani berturut-turut ditunjukkan oleh nomor mana? Ya, ini matahari, ya, ini matahari, ini bumi berputar rotasi di sini. Ya, kemudian bulan merevolusi bumi. Bulan mengelilingi begini. Posisi yang pertama, ya ini seperti ini. Kemudian posisi kedua, ketiga, empat. Nah, ketika bulan di sini, ini orang tidak bisa melihat bulan, ya, karena tertutup bumi. Jadi bayangannya dia berada di tertutup, ya. Nah, oleh karena itu ini namanya yang ini ya. Ini namanya bulan mati. Bumi orang yang ada di sini tidak bisa melihat bulan, ya, matahari dari sini, dia tidak bisa melihat. Ya, kemudian dia berjalan ke sini, maka di sini ini bulan sudah sabit, ya. Ini namanya kuartir pertama. Jadi seperempat soalnya dia berjalan sudah seperempat sampai di sini. Ini namanya kuartir pertama. Nah, Dedek mesti tahu bahwa pasang surut, pasang naik yang ada di permukaan bumi di sini di laut itu disebabkan karena ditarik oleh bulan dan juga ditarik oleh matahari. Nah, walaupun matahari yang sangat besar ini, tapi karena jauh, maka pengaruh terhadap gaya tarik matahari itu lebih kecil dibanding pengaruh oleh bulan. Ya, jadi gaya tarik bulan terhadap permukaan laut itu lebih besar pengaruhnya dibanding gaya tarik matahari terhadap permukaan laut. Jadi posisi seperti ini, maka ini terjadi satu tarik-tarikan antara bulan yang menarik lebih kuat dibanding matahari yang menariknya. Nah, ini yang namanya pas perbani nih. Di sini 1 dan 5 itu perbani, ya. Nah, kemudian ke sini, kemudian di sini. Ya, ini purnama. Kenapa purnama? Karena orang di bumi melihat matahari full di sini, kelihatan semua. Karena apa? Sinar matahari dari sini langsung mantul ke permukaan sebelah sini. Baik. Ya. Karena ini tidak pada garis lurus. Tapi kalau pada garis lurus, ini terjadi gerhana. Ya, terjadi gerhana bulan. Tapi kalau ini tidak pada garis lurus, maka ini terjadi purnama. Seluruh bulan permukaannya yang separuh ini bisa dilihat dari bumi. Nah, posisi seperti ini gaya tariknya paling besar, ya. Di sini juga nih. Jadi permukaannya ditarik bulan dan ditarik juga oleh matahari. Maka di sini pasangnya paling besar, ya. Tapi karena ini bumi berrotasi juga begini, maka posisi seperti ini sama dengan di sini lebih besar, ya. Tapi kalau di 1 dan 5 itu perbani. Ya, pertanyaan di sini mengalami purnama dan pasang perbani berturut-turut. Jadi yang pertama purnama dulu. Purnama berarti 3 dan 7. 3 dan 7. Nah, 3 dan 7. Kemudian perbaninya 1 dan 5. Ya, jadi yang benar B. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, Pak, ya. B, ya. 37 dan 15. Iya, terima kasih Pak Bambang, dan menarik sekali pembahasan kita untuk soal nomor 7. Dan tampaknya sudah ada penelpon dari teman-teman di rumah. Halo, Televisi Edukasi, dengan siapa dan di mana? Halo. Ya, silakan. Dengan siapa dan di mana? Oka di Kuningan. Oke, silakan, pertanyaannya apa? Apakah dampak dari gerhana bulan dan gerhana matahari? Apakah dampak dari gerhana bulan dengan gerhana matahari? Itu aja? Iya. Iya, baik, terima kasih atas pertanyaannya, dan akan segera kita jawab bersama Pak Bambang di sini. Pak Bambang, pertanyaannya apa sih dampak dari yang ditimbulkan oleh gerhana bulan maupun gerhana matahari? Oh ya, ya. Kedua gerhana itu menyebabkan gelap. Menyebabkan gelap. Iya kan? Ya. Jadi gerhana matahari maupun gerhana bulan itu misalnya siang hari juga menjadi gelap. Baik. Malam hari harusnya ada bulan, tidak ada bulan. Itu gejala yang jelas, yang fenomena yang jelas. Jadi kalau gerhana matahari itu pada waktu siang hari itu bisa total, gerhana matahari total, bisa hanya sebagian. Nah, apa dampaknya? Ya banyak, ya. Ada yang juga bahaya, tapi ada juga banyak para peneliti yang menanti-nantikan gerhana itu,
karena akan mengadakan satu penelitian. Ya, ada benda-benda di balik matahari, coba seperti apa kalau sedang terjadi gerhana matahari, ya. Demikian juga dengan bulan, ya. Dan banyak orang yang juga memanfaatkan gerhana matahari juga untuk misalnya menyelidiki binatang apa pengaruhnya, ya, gitu ya. Ada yang juga meneropong di balik matahari itu, karena selama ini kan kita silau, tidak bisa melihat bintang-bintang yang ada di dekat matahari. Tapi ketika pas gerhana matahari total, nah kita bisa melihat posisi bintang-bintang itu. Ya, jadi itu antara lain, tapi banyak lagi. Baik, terima kasih Pak Bambang. Dan tampaknya Pak, kita sudah ada pertanyaan kembali dari teman-teman di rumah melalui SMS di nomor 08215563 sekian. Pertanyaannya adalah, pada malam hari gelombang laut lebih besar daripada waktu siang hari. Mengapa hal ini terjadi? Baik, terima kasih untuk pertanyaan teman-teman, dan segera kita jawab bersama Pak Bambang di sini. Pak Bambang, kenapa nih Pak? Ya. Pada saat malam hari itu gelombang laut lebih besar dibandingkan pada saat siang hari? Ya, memang gelombang laut itu kan disebabkan oleh karena angin, ya. Karena angin. Jadi angin juga ada banyak jenisnya. Ada angin muson, ada angin pasat. Tetapi juga ada angin yang terjadinya perbedaan siang dan malam, ya. Kalau malam terjadi angin darat. Kalau malam terjadi angin darat, kalau siang terjadi angin laut, ya itu disebabkan kalau gelombang besar, ya itu pas angin pas cepat, ya. Nah itu juga tergantung bulan, tergantung cuaca, begitu. Baiklah, dan itu dia faktor-faktor yang mempengaruhi Pak, ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Dan untuk teman-teman sekalian, itu tadi dia jawaban dan bahasan dari Pak Bambang mengenai pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman di rumah. Dan seperti janji saya di awal tadi, kita segera akan menggelar kuis Si Kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Sudah ada Kak Irfan di sana. Halo Kak Irfan, apa kabar? Halo, baik. Pak Bambang, apa kabarnya? Baik juga tentunya Pak Bambang, ya. Iya, gimana Kak Irfan? Soal hari ini sulit atau mudah nih untuk teman-teman di rumah? Mudah, dan sangat mudah sekali tentunya, sesuai pembahasan juga, dan juga saya yakin adik-adik bisa menjawabnya. Dan harusnya kalau adik-adik mencermati pembahasan kita, dia bisa menjawab dengan mudah, ya. Iya, silakan Kak Irfan. Baik, terima kasih Kak Reza. Baik adik-adik, ini ada kuis Si Kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Halo adik-adik, kita bertemu lagi dalam acara kuis Si Kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Senang sekali nih, lagi-lagi Kak Irfan bagi-bagi hadiah buat adik-adik di rumah yang tentunya bisa menjawab pertanyaan dari Kak Irfan. Caranya gimana? Langsung saya telepon di 0800 140 3046, 0800 140 3046, tapi jangan lupa passwordnya Si Kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Karena Kak Irfan akan bagi-bagi hadiah menarik bersumber dari televisi edukasi berupa tas keren yang satu ini. Oke, langsung saja kita simak pertanyaannya baik-baik. Bumi berbentuk bulat pepat disebabkan karena A. Rotasi bumi, B. Revolusi bumi. Bumi berbentuk bulat pepat disebabkan oleh A. Rotasi bumi, B. Revolusi bumi. Langsung saya telepon di 0800 140 3046. Jangan lupa passwordnya Si Kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Sudah di penelpon, halo Si Kuadran. Halo. Ya, halo Si Kuadran. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Iya, dengan siapa di mana? Oka di Kuningan. Oka di Kuningan, langsung saja apa jawabannya, A atau B? Iya, Oka? A. Yakin? Yakin. Oke, selamat Oka, Anda mendapatkan hadiah menarik persembahan dari televisi edukasi. Jangan ditutup dulu teleponnya, ya. Baik teman-teman, itu dia Oka yang telah memenangkan hadiah Si Kuadran kali ini. Kita kembalikan ke Kak Reza. Silakan Kak Reza. Ya, terima kasih Kak Irfan untuk kuis Si Kuadrannya, dan selamat untuk teman-teman di rumah yang sudah berhasil menjawab pertanyaan kuis tersebut dengan baik dan benar. Dan sekarang kita akan segera memasuki tahap kesimpulan setelah apa yang kita bahas dari awal sampai akhir tadi. Dan langsung saja bersama Pak Bambang di sini. Pak Bambang mungkin bisa memberikan kesimpulan apa saja yang telah kita bahas dari awal sampai akhir tadi. Ya, kesimpulan yang pertama, fisika itu sebenarnya mudah dan menyenangkan. Materinya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kesempatan ini saya mau sampaikan kepada adik-adik sekalian, adik-adik bisa berjumpa dengan Pak Bambang dalam forum diskusi untuk SMP dan fisika untuk SMP
dalam web itu ya, tve.kemdiknas.go.id. Di situ ada forum ya. Adik-adik klik forum, nanti di situ ada forum diskusi dan di situ ada Pak Bambang jadi moderator di situ ya. Saya tunggu adik-adik sekalian semua untuk partisipasi. Ya. Iya, baik, terima kasih Pak Bambang dan teman-teman sekalian, itu dia tadi kesimpulan yang sudah diberikan oleh Pak Bambang. Dan seperti yang telah dikatakan Pak Bambang tadi, pelajaran fisika itu sangat menarik, oleh karena itu teman-teman semangat belajar. Dan terima kasih telah menyaksikan, semoga apa yang kami bahas pada hari ini memberikan manfaat yang besar untuk teman-teman di rumah. Akhir kata, saya Reza Ramadansyah, Pak Bambang dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.